kasih tahu ya, begini cara bahagia. Kaya susah, miskin juga susah, terkenal susah, tak dikenal juga susah, tinggi sekolah susah, tak sekolah juga susah, jenius susah, awam juga susah, kenyang susah, lapar juga susah, gemuk susah, kurus juga susah, punya perusahaan susah, tak punya perusahaan juga susah, ada istri susah, tak ada istri juga susah. Hidup ini sebenarnya hanyalah bagaimana cara merubah setiap kata susah kita atasi menjadi senang. Menurut kita sulit tidak merubah setiap kata tersebut. Kalau masih sulit, hidup kita pasti akan susah terus. Sepanjang itu, segampang itu cara untuk bahagia. Begitulah kata para ikhwan yang hidupnya sudah pada kaya raya dan terkenal. Tapi ada bedanya juga. Sekedar perlu kita ketahui, pembahasan dasar-dasar pengetahuan umum ibadah malam Rabu ini adalah kelanjutan dari malam Minggu kemarin tentang mengenal malaikat, usaha merekonstruksi iman ke level paripurna. Adapun selanjutnya adalah mungkin bagi kita seorang dokter butuh waktu lama untuk melakukan operasi dan menunggu proses kesembuhan selama berhari-hari. Sebab dokter hanya menguasai unsur-unsur alamiah dari cara kerja materi. Dokter tidak menguasai cara kerja ruh yang mampu memerintah sistem kerja ruh dari materi. Dengan demikian, teknik pengobatan ma'rifat yang dimiliki para sufi meskipun langka karena sekolah untuk ini sangat sedikit, ini jauh lebih canggih dan lebih murah dari prosedur pengobatan para dokter. Sufi menggunakan teknologi ruh atau illuminative empirical untuk melakukan operasi dan proses penyembuhan. Dokter menggunakan teknologi material atau rasional empirical. Karena ini, kapitalisme farmasi biasanya akan menegasikan habis-habisan metode pengobatan spiritual sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, berbahaya, mistis, dianggap perdukunan, dan tidak evidence-based. Perdukunan memang berbahaya, sebagaimana berbahayanya kedokteran yang kapitalistik, tapi melalui kehadiran kekuatan spiritual yang asli, itu menjadi evidence bahwa Tuhan melalui hukum-hukum khususnya selalu hadir di sepanjang era untuk sesekali mengalahkan kesombongan kecerdasan material kita sebagai manusia. Semua materi di alam punya jiwa yang bisa bekerja untuk menyembuhkan individu kita sendiri. Pada level kuantum, kita sebagai manusia dan semua elemen materi tersusun atas gelombang cahaya yang menjadi jiwa kita atas segala sesuatu. Ketika kita seseorang mampu berkomunikasi dengan elemen-elemen malakut atau cahaya ini, kita bisa merombak kembali struktur atom yang ada. Kanker stadium tinggi sekalipun bisa kita sembuhkan. Jiwa atau ruh yang merupakan unsur cahaya di balik semua materi ini punya kemampuan menyembuhkan individu kita dengan kecepatan lebih tinggi daripada rekayasa material oleh sains, medik, atau farmasi. Kemampuan berkomunikasi dengan elemen-elemen cahaya yang sangat halus yang ada di belakang unsur-unsur materi ini yang kita masih kurang. Tapi ketika kita menguasai ini, kita telah melampaui sains alam standar. Inilah kenapa sains metafisika lebih tinggi derajat ontologinya daripada sains alam. Sebab
alam metafisika atau alam malaikat, dan ruh lebih tinggi posisinya dalam struktur emanasi. Wujud alam metafisika lebih dekat hubungannya dengan Allah daripada alam material. Artinya, dengan menguasai ilmu ruh atau metafisik, kita akan mampu berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Kita bisa menjadi utusan Allah atau nabi atau wali, sebab kita sudah menguasai tali ruhaniyah yang menghubungkan dimensi material kita dengan Allah. Karena ini, untuk maju secara ukhrawi, kita harus mengenal malaikat atau hukum alam atau kekuatan malaikat dan ruh atau Jibril atau Nur Muhammad. Melalui inilah jiwa kita bisa terkoneksi dengan Allah. Melalui mereka lah kekuatan atau qadar malakut dan Quran kita miliki, sehingga setiap bacaan kita menjadi asli, tidak lagi kosong tanpa ruh. Inilah bacaan yang dapat mengusir iblis dan setan. Pelaksanaan sholat dan semua ibadah juga begitu. Melalui kekuatan ruh ini, gerak kita menjadi khusyuk dan tembus ke alam Tuhan. Dalam doa-doa juga berlaku hal yang sama. Kekuatan malakut dan ruh inilah yang akan mensending secara cepat permohonan kita seseorang ke sisi Allah. Sinyal-sinyal malaikat ini pula yang senantiasa membawa pesan-pesan dari Allah atau secara ladunia ke dalam individu kita. Melalui kekuatan malakut ini pula, atas izin Allah, dunia bisa kita menangkan. Nabi mampu menurunkan kekuatan ribuan malaikat saat perang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, surah ketiga ayat 123 sampai 126. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idz taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafi minal malaikati munzalin bal in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah agar kami bersyukur. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa. Lalu mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda Allah. Tidak menjadikannya pertolongan itu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Tidak ada kemenangan selain dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kekuatan ini masuk dalam jiwa para pasukannya, sehingga dengan jumlah sedikit dan persenjataan sederhana musuh bisa dikalahkan. Bahkan uniknya, semua perang beliau menangkan. Secara empiris, kekuatan musuh lebih banyak, lebih kuat, dan lebih lengkap senjatanya. Tapi karena dimensi sains spiritual lebih tinggi, musuh yang lebih besar bisa dikalahkan. Kelihatannya ini yang hilang dari jiwa kita, sehingga kekuatan setan besar seperti US dan Israel bisa berkuasa secara semena-mena di negara-negara berpenduduk muslim. Kita sudah seperti mayat hidup, rajin beragama tapi kehilangan kekuatan atau ruh, terjajah oleh iblis. Karena ini merupakan sains spiritual, maka ilmu ini dapat kita pelajari. Karena inilah para nabi selalu hadir di sepanjang era. Artinya
ilmu dan metodologi pencapaian metafisika secara terwarisi dari satu generasi ke generasi lainnya, sehingga selalu melahirkan ahlinya di setiap era, yaitu nabi, imam, wali, mursyid. Sampai sekarang ini tetap ada ahli warisnya. Hanya saja karena ini bukan ilmu yang bisa diobrol lewat iklan dan promosi di simpang-simpang jalan, para pemilik ilmu ini cenderung tersembunyi. Sosok Al-Mahdi atau para ulama pembawa petunjuk dan rahasia Allah memang begitu. Memang begitu karakternya. Menjangkau malaikat dengan sains spiritual dan sains alam. Selain dapat kita kuasai melalui sains spiritual atau metafisika, kekuatan malakut dari hukum-hukum alam ini dapat kita pahami melalui sains alam. Karena ini lahir banyak sekali teknologi melalui proses observasi, eksperimentasi, dan olah pikir terhadap berbagai fenomena yang terjadi di alam. Sebuah riset empirik dapat mengenali dan mengukur kekuatan-kekuatan yang berlaku di alam. Kemudian, melalui proses tertentu, kekuatan-kekuatan ini dapat kita manfaatkan untuk memudahkan kehidupan kita sebagai manusia di dunia. Mempelajari kekuatan malakut dan hukum-hukum alam telah membuat kita sebagai manusia berkembang dalam berbagai karya dan inovasi. Inilah yang membuat kita sebagai manusia unik, mampu membangun peradaban. Walaupun demikian, kemajuan sains ini turut diwarnai oleh pembantaian demi pembantaian, percampuran nafsu dengan eskalasi teknologi yang semakin canggih membuat sains terkotori. Inilah yang secara sastrawi kembali diprotes malaikat. Malaikat adalah makhluk ruh. Ia tidak punya potensi untuk berkreasi secara material sebagaimana kita sebagai manusia. Ia hanya hidup pada level pengabdian murni sebagai hukum-hukum di balik unsur materi. Sementara kita sebagai manusia beda. Dengan free will-nya bisa bekerja melampaui mereka. Tapi jika terjerembab dalam unsur-unsur panas, yaitu api dari elemen material, kita sebagai manusia menjadi iblis. Maka terjadilah pertumpahan darah. Ini diuraikan dalam dialog sastrawi antara Allah dengan malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30 sebagai berikut. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kecuali elemen ruh atau Nur Muhammad yang menguat, maka malaikat akan sujud kepada kita sebagai manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 34 sebagai berikut. Wa il qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan individu, dan ia termasuk golongan kafir. Sebab ruh ini atasan semua malaikat. Karena inilah penguasaan sains alam mesti kita ikuti oleh sains spiritual. Ini yang akan mengarahkan kemajuan secara paripurna. Tidak hanya mampu menguasai dunia, tapi juga membuat kita sebagai manusia bisa menempuh perjalanan ke akhirat.
dengan sains spiritual, kita sebagai manusia bisa menembusi penjuru langit untuk menemui atau kembali akrab dengan Allah. Dengan sains alam, kita sebagai manusia bisa menembusi penjuru bumi atau alam material. Inilah yang disebut kekuatan atau ila bisultan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kuasai terlebih dahulu adab atau akhlak kita atau sains spiritual kita. Sebab ilmu ini tidak butuh sekolah dan bacaan. Ini ilmu kita sebagai orang ummi. Sebodoh apapun kita pasti bisa berhubungan dengan Allah. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah dibedah dada untuk diisi ilmu atau elemen malaikat ini. Kita sebagai manusia bisa menyerap kekuatan-kekuatan malaikat melalui berbagai tradisi spiritual kerohanian. Para nabi sangat rajin melakoni ilmu ini. Ilmu ini diwarisi Nabi kepada generasi setelahnya. Tinggal kita cari guru yang mewarisi elemen ruh yang membawa wasilah Nur Muhammad. Pelajari dan ikuti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad atau para warisnya. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah ini atau pada saat bersamaan, jangan lupa menempuh pendidikan di sekolah dan universitas guna memahami berbagai kekuatan atau jenis malaikat yang menguasai objek tertentu di alam. Kuasai ini untuk menghasilkan teknologi tertentu. Cari supervisor atau profesor yang ahli untuk membimbing kita, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat yang sangat halus. Ini mesti ada guru. Jadi walhasil rukun iman, percaya kepada malaikat bukanlah hafalan nama 10 malaikat. Seolah-olah setelah selesai menghafal ini sudah beriman kita. Untuk anak-anak memadai dengan cara dogmatis atau hafalan seperti ini. Bagi kita orang dewasa, agama adalah pengalaman, bukan lagi hafalan. Lakukan berbagai riset spiritual dan buktikan keberadaan wujud atau kekuatan semua ini pada tingkatan tertentu. Setiap serap semua kekuatanmu agar kita manunggal dengan alam malakut. Ketika kita manunggal dengan power malakut, otomatis terhubung dengan Allah. Jadi sebenarnya tidak ada jarak antara kita dengan Allah jika bermain pada level malakut atau ruh. Sebagaimana tidak adanya jarak antara malaikat dengan Allah. Hanya pada level materi kita berjarak dengan Tuhan. Kun iman, percaya kepada malaikat, adalah instrumen untuk kita kembali ke unsur ruh sehingga sampai kepada Allah. Dalam tradisi Ahlul Bait, ruh atau malaikat, kitab dan nabi ini satu komponen yang identik. Untuk ruhaniyahnya sama semua. Unsur ruhaniyahnya sama semua. Sehingga rukun iman untuk semua elemen ini juga bisa kita singkat menjadi nubuwah. Malaikat adalah instrumen nubuwah. Instrumen untuk terkoneksi dengan Nur Muhammad atau Ruh Kudus, utusan Allah atau unsur tersuci dari kitab. Lailatul Qadar
adalah salah satu momentum pencapaian pengalaman-pengalaman spiritual semacam ini. Lailatul Qadar adalah pengalaman kenabian. Di ujung proses mujahadah ruhaniyah akan turun terwarisi atau tanazzul semua kekuatan atau batin Quran kepada kita seorang hamba. Quran dalam bentuk malakut dan ruh inilah yang harusnya kita warisi. Kalau dalam bentuk teks, ini mudah sekali kita dapat dan banyak dijual di mana-mana. Karena inilah percaya kepada kitab menjadi rukun iman atau rukun percaya kepada yang goib-goib. Sebab kitab yang asli memang goib adanya. Kitab yang goib adalah para malaikat. Semua hukum Tuhan sudah tertulis atau kataba pada elemen rohaniyah malaikat ini. Ketika terhubung dengan malaikat dan ketika terhubung dengan malaikat akan terhubung pula dengan kita dengan kitab. Begitu pula percaya kepada nabi atau rasul juga gaib. Sebab rasul ini adalah ruh atau nur Muhammad, yaitu unsur gaib yang diutus dalam individu para nabi. Adapun nur atau Muhammad, variabel mediator dalam bermakrifat. Adapun riset yang paling prinsipil dalam kehidupan kita manusia adalah riset atau pencarian Tuhan. Ini riset paling kuno dalam sejarah kita sebagai manusia. Sejak awal kita sebagai manusia sudah muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah Tuhan itu ada? Bagaimana cara berhubungan dengannya? Para nabi mungkin termasuk dari para kelompok riset yang rajin menerapkan riset jenis ini. Mereka berhasil menemukan Tuhan serta mampu berhubungan secara efektif dengannya. Terkait metode pembuktian ilmiah, apakah Tuhan itu ada? Telah kita bahas dalam artikel di atas sebelumnya. Kali ini dengan meminjam kerangka pikir ilmiah, kita akan membahas pola hubungan kita sebagai manusia dengan Allah. 3 pola sederhana hubungan X dan Y. Riset ilmiah kita bangun dengan paradigma tauhid atau keesaan atau kesatuan. Penelitian kita lakukan untuk menyatukan berbagai variabel yang terpisah, sering disimbolkan sebagai X dan Y. Dalam satu realitas pengetahuan, variabel X disebut variabel independen atau bebas. Sedangkan Y dinamakan variabel dependent atau variabel terikat atau tergantung. Ketika variabel-variabel ini dapat kita satukan, terjadilah kesatuan pandangan atau wahdatus syuhud terhadap sebuah objek pengetahuan. Pada level lebih tinggi, bahkan kita peroleh kesatuan wujud atau wahdatul wujud, bahwa antar variabel ini sebenarnya saling terkait atau menyatu. Sesuatu terjadi karena ada penyebab, tidak berdiri sendiri. Segala realitas yang ada, meski terlihat berbeda dan terpisah-pisah, ini sebenarnya manunggal atau ahad. Semua menyatu melalui mekanisme hubungan tertentu. Hubungan variabel X dan Y bisa terjadi dalam berbagai pola. Kita ambil contoh 3 saja. Pertama, variabel X bisa saja mempengaruhi Y secara langsung. Dalam kasus ini kita gambarkan bagaimana metode mengajar dapat mempengaruhi prestasi para ikhwan secara langsung. Kedua, hubungan X dan Y terhijab, tidak bisa langsung, sehingga membutuhkan variabel lain untuk memediasi hubungan atau pengaruh antar keduanya. Pada kasus ini dijelaskan bagaimana tingkat penyampaian sampelnya dapat berpengaruh terhadap tingkat penghasilan setelah dimediasi oleh jenis pekerjaan. Ketiga,
hubungan X dan Y bisa langsung, namun kuat atau lemahnya hubungan mereka berdua tergantung kehadiran faktor lain yang memoderasi relasi antara keduanya. Dalam kasus ini kita uraikan bagaimana motivasi belajar dapat mempengaruhi prestasi para ikhwan. Namun kuat atau lemahnya hubungan ini ditentukan juga oleh lingkungan belajar. 3 bentuk hubungan X dan Y ini atau langsung, dimediasi, dan dimoderatori akan menjadi kerangka diskusi kita dalam memahami pola hubungan kita sebagai manusia X dengan Allah Y. Dalam kasus ini, kita sebagai manusia, kita simbolkan sebagai variabel independen atau bebas atau X. Sedangkan Allah sebagai variabel dependent atau terikat atau tergantung atau Y. Dalam makna, kita sebagai manusia adalah makhluk bebas. Bagaimana Allah dapat kita hubungi atau kita akses atau kita dekati sangat tergantung kepada kemampuan kita sebagai manusia dan faktor-faktor lainnya. Allahumma shalli ala Muhammad.